Selamat bergabung dengan channel saya, Kardi Pak Paham. Kali ini di rubrik perbankan tentang exit policy, penyihatan perbankan. Salah satu berita perbankan yang terkait dengan proses penyihatan karena diduga tidak bisa atau belum dapat memenuhi kewajibannya adalah PD BPR Karya Remaja di Indramayu yang disebut juga dengan BPR KR. Salah satu informasi yang mengemuka tentang berita BPR ini dimuat di cirebonraya.com pada tanggal Jumat tanggal 28 April 2023, tepatnya hari Jumat, dengan judul berita "Sempat ricuh, unjuk rasa ratusan nasabah BPR KR di gedung DPRD Indramayu." Tentu bagaimanapun juga BPR yang diduga terkait dengan masalah TKS sudah ada tentunya ketentuan yang mengatur bagaimana resolusi atau exit policy di dalam mengatasi supaya bank atau BPR terkait menjadi sehat, baik nanti ketika di dalam pengawasan intensif maupun di dalam pengawasan khusus yang lazimnya dilihat dari ukuran-ukuran capital adequacy ratio atau CAR dan juga dengan cash ratio. Secara umum BPR yang normal atau sehat dengan cash ratio tertentu dapat memenuhi kewajiban-kewajiban segera atau kewajiban-kewajiban yang harus dibayar kepada pihak ketiga, termasuk kepada pihak penyimpan atau pihak penabung di suatu bank. Begitu juga tentunya dengan BPR KR, perlu diperkuat, perlu diefektifkan upaya-upaya penyihatan yang bisa dilakukan, tentunya dengan sebuah formulasi analisa yang kuat, baik dari sisi eksternal maupun internal. Domain analisa eksternal misalkan menyangkut antara peluang penyihatan dan hambatan-hambatan di dalam penyihatan. Begitu juga dari analisa internal menyangkut sisi-sisi kekuatan internal dan juga tentunya kelemahan-kelemahan internal, sehingga di dalam upaya merumuskan resolusi yang paling realistik, yang terukur di dalam waktu penyihatan yang ada, baik pun di dalam masa penyihatan dalam pengawasan intensif maupun dalam masa pengawasan khusus bisa berjalan dengan baik. Baik misalkan di dalam kerangka penambahan modal, baik juga di dalam pembatasan kegiatan usaha dan atau menutup unit-unit atau kantor yang memang kurang perform atau kurang memiliki kinerja yang bagus, dan juga tentunya di dalam upaya penyihatan untuk mempercepat recovery penanganan kredit-kredit khususnya yang ada di kelompok non lancar atau non performing loan melalui berbagai strategi yang bisa dilakukan di dalam upaya proses penyihatan perbankan, seperti proses penyihatan BPR KR. Tentu seluruh SDM atau pihak terkait perlu bekerja sama dengan baik
organ-organ dari BPR, mulai dari pemegang saham, pengawas maupun direksi, perlu satu gerakan bersama di dalam penyihatan dari BPR, terutama untuk segera bisa memenuhi kewajiban-kewajiban, khususnya kewajiban terhadap pihak ketiga, dalam hal ini penyimpan dana, baik penabung maupun deposan. Di samping itu tentunya ya perlu juga di saat yang sama sekiranya resolusi atau exit polisinya sampai misalkan karena penyelamatan tidak bisa dicapai, tapi perlu juga sekaligus dipersiapkan skenario atau resolusi kalau misalkan BPR misalnya harus memilih resolusi misalkan di likuidasi atau dicabut izin usahanya, perlu juga hal-hal yang terkait dengan itu dipersiapkan dengan baik, terutama di dalam kerangka melindungi nasabah-nasabah penyimpan dana, supaya kalau sampai misalkan resolusi yang diperkirakan terburuk seperti likuidasi atau cabut izin usaha menjadi pilihan, nasabah-nasabah penyimpan dana misalkan tidak terlalu banyak dirugikan. Walaupun misalkan BPR tidak jadi dilikuidasi, di dalam kondisi BPR misalkan tidak sehat, di dalam kerangka perlindungan nasabah, khususnya nasabah penyimpan dana, ada baiknya pengurus BPR atau tim BPR memastikan bahwa simpanan nasabah telah memenuhi unsur-unsur program penjaminan simpanan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang dikenal juga dengan syarat 3T. Artinya jangan sampai misalkan karena kelalaian dari BPR, baik dari sisi pengawasan, SDM atau teknologi, ada nasabah-nasabah penyimpan dana yang tidak memenuhi 3T karena misalkan tidak tercatat, atau ada nasabah misalkan yang dicatatannya masih dicatat dengan suku bunga yang lama, yaitu di suku bunga penjaminan di periode yang sebelumnya, misalkan tidak dikinikan datanya ke kondisi yang lebih realistik, sehingga kalaupun misalkan kondisi terburuk terhadap BPR terjadi, tidak sampai merugikan nasabah. Begitu juga tentunya di dalam kerangka syarat yang terakhir, yaitu terkait dengan nasabah-nasabah yang mengakibatkan bank menjadi tutup, antara lain nasabah yang juga memiliki kredit macet. Kalau memang di periode yang lalu atau periode sebelumnya sudah lunas kredit dari seorang nasabah penyimpan dana, ya tentunya dipastikan sudah dikondisikan demikian. Tentu harapan kita tentunya pada penyihatan perbankan, termasuk di dalam rangka dugaan program penyihatan BPR karya remaja, akan berujung kepada program benar-benar menjadi bisa masuk ke status sehat, sehingga tidak terlalu terdampak kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dengan BPR karya remaja, baik itu kepada pemegang saham, kepada
pengawas, direksi, dan seluruh SDM dan juga nasabah. Dan mungkin juga bisa juga ke bank-bank atau BPR lainnya yang mungkin saja diduga memiliki simpanan atau penyimpanan dana dalam bentuk aset aktiva di sisi tabungan di BPR KR. Ya, semoga waktu yang ada bisa digunakan sebaik mungkin, baik di dalam rangka percepatan recovery kredit, baik juga tentunya di dalam kemungkinan kalau ada peluang menambah modal, seperti misalkan di dalam kerangka komitmen dari pemegang saham untuk menyehatkan BPR ketika butuh permodalan karena faktor capital adequacy ratio atau CAR atau cash ratio atau CR misalkan, dan juga tentunya di sisi-sisi yang lain. Ya, semoga BPR KR bisa melakukan resolusi-resolusi yang semakin efektif supaya BPR-nya benar-benar atau banknya benar-benar sehat dalam waktu